Dan yang umur 47 tahun yang bandel tadi belum meninggal, ya karena memang ajal dia belum tiba. Ajal dia adalah 100 tahun, maka dia akan tetap sampai ke 100 tahun walaupun dia belum menemukan kesembuhan dia. Akan mengalami sakit kalau dia tidak berjuang menemukan kesembuhan. Tapi dia akan tetap sampai ke 100 tahun karena memang ajal dia 100 tahun. Jadi teman-teman tenang saja, tidak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Masih lumayan ada yang mempertanyakan tentang apakah gangguan asam lambung mengakibatkan meninggal. Apakah gangguan asam lambung ada kaitannya dengan meninggal? Saya akan membahas itu singkat saja, tentu saja berdasarkan sepengetahuan yang saya ketahui saja, bukan sesuatu yang paling benar-benar benar. Saya akan ngasih satu contoh cerita saja, satu contoh, ini contoh ya teman-teman. Contoh cerita, ada dua orang pejuang gangguan asam lambung yang umurnya sama-sama 45 tahun. Yang satu dia bandel, suka ngawur, metodenya asal-asalan, dan suka suka melanggar makanan pantangan. Dan yang satunya sangat tekun, sangat mematuhi metode-metode, sangat rajin. Pada akhirnya umur 46 tahun dia bisa sembuh. Dan yang satunya umur 46 tahun dia masih mengalami gangguan asam lambung, dia masih mengalami sensasi karena bandel itu tadi. Tapi pada saat umur 47 tahun yang bandel tadi, dia kondisinya masih sama, masih mengalami sensasi, masih mengalami gangguan asam lambung. Tapi yang satunya, yang rajin, yang patuh dengan metode, yang 46 tahun sudah sembuh, di umur 47 tahun dia meninggal. Pertanyaannya adalah, kenapa yang lambungnya sembuh setahun kemudian bisa meninggal? Jawabannya adalah, syarat meninggal bukan karena asam lambung, syarat meninggal bukan karena sakit, syarat meninggal karena adalah ajalnya sudah tiba. Jadi walaupun dia sudah sembuh total dari gangguan asam lambung, tetap bisa saja meninggal. Karena yang membuat meninggal adalah ajalnya sudah tiba. Dan yang umur 47 tahun yang bandel tadi belum meninggal, ya karena memang ajal dia belum tiba. Ajal dia adalah 100 tahun, maka dia akan tetap sampai ke 100 tahun walaupun dia belum menemukan kesembuhan dia. Jadi perjalanan dia sampai ke 100 tahun itu dia akan mengalami sensasi, akan mengalami sakit kalau dia tidak berjuang menemukan kesembuhan. Tapi dia akan tetap sampai ke 100 tahun karena memang ajal dia 100 tahun. Jadi teman-teman tenang saja, tidak perlu takut, karena jika teman-teman ajalnya 100 tahun, ya walaupun sekarang ini belum menemukan kesembuhan, kita akan tetap sampai ke 100 tahun walaupun perjalanan kita didampingi oleh gangguan asam lambung, tapi kita akan tetap sampai ke 100 tahun. Dan satu lagi, yang sudah sembuh total, kalau jatahnya nggak sampai 100 tahun, misal jatahnya 80 tahun atau 70 tahun, ya pada saat umur 70 tahun dia akan meninggal juga walaupun gangguan asam lambungnya sudah sembuh total. Dia akan meninggal juga pada saat umur 70 tahun. Dan juga, tapi juga gini, jangan menyepelekan tentang asam lambung. Gini, oh ya udah kalau begitu saya tidak usah menyembuhkan gangguan asam lambung saya. Toh kalau umur saya sampai 100 tahun, saya akan sampai ke 100 tahun. Itu benar, memang benar, kita akan sampai ke 100 tahun. Tapi kita tidak boleh menyepelekannya. Kenapa? Karena ketika kita menyepelekan, kita tidak mengobati gangguan asam lambung kita, perjalanan kita sampai ke 100 tahun itu akan penuh dengan kesakitan, akan penuh didampingi oleh sensasi yang macam-macam yang sangat menyiksa. Jadi perjalanan hidup kita tidak akan nyaman, tidak akan enak, akan sakit-sakitan sampai 100 tahun, dan itu sangat nggak enak sekali. Jadi walaupun kita tahu itu nggak ada hubungannya dengan ajal, tapi kita tetap harus segera mengejar kesembuhan kita agar perjalanan kita sampai ke 100 tahun itu perjalanan yang indah, hidup tanpa ada sakit-sakitan, hidup tanpa perlu didampingi sensasi 1001 sensasi yang macam-macam itu. Jadi kita tidak boleh menyepelekan, kita harus segera mengejar kesembuhan kita.
Dan karena memang di sisi lain kita juga punya kewajiban, yaitu kewajiban pejuang asam lambung salah satunya adalah mengejar kesembuhan atau berobat agar segera sembuh. Dan kita harus berobatnya harus maksimal juga. Kita nggak boleh main-main, nggak boleh menyepelekan. Obat di sini maksudnya bukan berbentuk obat atau pil gitu saja, tapi bentuknya macam-macam. Yang penting kita ujungnya sembuh. Kita bisa lewat apa saja, bisa lewat herbal, bisa lewat metode, bisa lewat cara apapun. Yang penting kita bisa sembuh. Yang cocok obat monggo, yang cocok herbal monggo, yang cocok metode yang lain monggo. Yang penting kita berusaha maksimal mengejar kesembuhan kita sesegera mungkin. Jadi sekali lagi, dari cerita ini yang saya ceritakan ini, maksud saya atau yang saya kejar, tujuan saya adalah agar supaya teman-teman takutnya itu tidak kebablasan tentang gangguan asam lambung. Jangan sampai depresi, jangan sampai patah semangat, jangan sampai menyerah, jangan sampai putus asa, jangan sampai pesimis. Kita harus tetap semangat karena kita santai saja, kita tenang saja. Kalau kita sampai 100 tahun, perjalanan kita akan tetap sampai ke 100 tahun. Hanya saja kalau kita segera sembuh, segera memaksimalkan cara, segera memperjuangkan, segera mengusahakan sembuh, perjalanan kita akan semakin indah. Dan kalau kita nggak menemukan kesembuhan, ya kita akan sampai ke 100 tahun juga. Hanya saja nggak seindah ketika kita sehat. Tapi yaitu tadi, kita tidak perlu menyepelekan dan juga kita tidak perlu mentakutkan secara kebablasan sampai depresi. Kita perlunya hanya melaksanakan kewajiban kita, yaitu pejuang asam lambung. Kewajibannya adalah mengejar kesehatannya kembali. Pejuang gangguan asam lambung tidak ada urusan dengan menyepelekan gangguan asam lambung, tidak ada urusan dengan mentakutkan secara berlebihan tentang gangguan asam lambung. Urusan pejuang asam lambung adalah satu, yaitu mengejar kesehatan, melaksanakan kewajibannya, yaitu adalah mengejar kesehatan itu. Perkara hasilnya itu bukan kewajiban, itu terserah Allah. Tugas kita adalah mengejar secara maksimal. Jadi saya kira itu, sekali lagi teman-teman tenang saja, santai saja, tidak perlu mentakutkan secara kebablasan. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.